Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Raifi dengan NIM AHI 51 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas 10 dari mata kuliah kestabilan tambang bawah tanah. Baik, untuk kontennya, yang pertama ada konsep klasifikasi massa batuan dan pengukurannya. Lalu yang kedua ada peranan klasifikasi massa batuan pada kestabilan pembukaan bawah tanah. Lalu yang ketiga ada beberapa klasifikasi dari massa batuan yang ada. Baik, untuk yang pertama, dari konsep klasifikasi massa batuan dan pengukurannya. Jadi, klasifikasi massa batuan ini merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas dan karakteristik fisik dari massa batuan. Yang penting dalam merekayasa geoteknik dan pertambangan, khususnya untuk di tambang bawah tanah. Metode ini membantu insinyur dalam merancang struktur yang aman dan efektif, baik di permukaan maupun di bawah tanah. Klasifikasi massa batuan ini umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kuantitatif, yang pertama ada RMR yang dikembangkan oleh Bienowski pada tahun 1989. RMR ini merupakan sistem yang mengklasifikasikan massa batuan berdasarkan 6 parameter utama. Yang pertama ada UCS, yang kedua ada RKD, lalu yang ketiga ada jarak diskontinuitas, lalu yang keempat ada kondisi diskontinuitas, lalu yang kelima ada kondisi air tanah, lalu yang keenam ada area diskontinuitas. Lalu yang kedua ada SMR atau slope mass rating yang merupakan modifikasi dari RMR yang diperkenalkan oleh Romana pada tahun 1985, khususnya untuk kondisi lereng. SMR ini menghitung faktor tambahan berdasarkan orientasi diskontinuitas dan meter penggalian sehingga memberikan penilaian yang lebih akurat untuk stabilitas di lereng. Lalu ada RMI atau Rock Mass Index yang merupakan klasifikasi massa batuan dengan fokus pada pengaruh cacat pada massa batuan yang dapat mengaruhi kekuatan batuan utuh. RMI ini menggunakan parameter seperti ukuran blok dan kuat geser untuk penilaian. Lalu ada RKD atau Quality Designation yang merupakan metode yang didasarkan pada perhitungan presentasi inti yang terambil yang punya panjang 10 cm atau lebih. Lalu ada kualitatif yang merupakan ada GSI yaitu Geological Strength Index yang merupakan sistem klasifikasi kualitatif yang menilai massa batuan berdasarkan kondisi geologis dan mekanisnya. Ini lebih bersifat deskriptif dan sering digunakan dalam konteks geologi untuk memberikan gambaran umum tentang kekuatan dan stabilitas massa batuan. Bisa dilihat pada tabel, ini ada beberapa klasifikasi massa batuan berdasarkan tipe batuan, formnya, dan pengaplikasiannya, dan ada juga referensi-referensi dari penemunya, contohnya dari ada Terzaghi, Plover, Dere, Franklin, dan sebagainya. Lalu ada peranan klasifikasi massa batuan pada kestabilan pembukaan bawah tanah. Jadi untuk peranan yang pertama untuk mengidentifikasi kondisi pada massa batuan. Jadi klasifikasi massa batuan seperti RMR menggunakan 6 parameter utama yang tadi saya sebutkan, ada UCS, RKD, spacing discontinuitas, kondisi discontinuitas, aliran air, dan orientasi diskontinuitas. Lalu nilai-nilai ini akan digunakan untuk menilai kondisi massa batuan secara objektif sehingga dapat memprediksi apakah lubang bukaan cenderung stabil atau tidak. Lalu untuk memprediksi ketidakstabilan yang kedua. Jadi dengan menggunakan klasifikasi massa batuan ini, insinyur dapat memprediksi potensi keruntuhan lubang bukaan. Misalnya, jika nilai RM-nya rendah, maka lubang bukaan cenderung kurang stabil dan lebih rentan terhadap keruntuhan. Lalu yang ketiga ada rekomendasi penyanggaan. Jadi berdasarkan hasil klasifikasi, rekomendasi penyanggaan dapat diberikan untuk meningkatkan kestabilan lubang bukaan. Contohnya, jika lubang bukaan berada pada kelas massa batuan yang buruk, maka penambahannya penyanggaan seperti rock bolt atau shotcrete bisa direkomendasikan. Lalu yang keempat, peranannya menganalisis numerik dan empiris. Jadi analisis numerik menggunakan metode elemen hingga dapat digunakan untuk memodelkan kondisi geomekanika di sekitar lubang bukaan, membantu dalam prediksi ketidakstabilan, dan rekomendasi tindakan preventif. Lalu yang kelima ada stand up time dan graphic span. Jadi dengan menggunakan stand up time dan graphic span, insinyur dapat memperkirakan waktu awal runtuhnya lubang bukaan yang berguna dalam perencanaan operasional tambang. Lalu ada beberapa klasifikasi massa batuan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada RKD atau Rock Quality Designation, yang dimana RKD ini dikembangkan pada tahun 1964 oleh Dere. Metode ini didasarkan pada perhitungan presentase inti terambil yang punya panjang 10 cm atau lebih, yang dimana dalam hal ini
inti terambil yang lunak atau tidak keras tidak perlu dihitung walaupun mempunyai panjang lebih dari 10 cm. Diameter inti optimal yaitu 47,5 mm, yang dimana nilai RQD ini dapat pula dipakai untuk memperkirakan penyanggaan terowongan. Yang nanti hasilnya ini jika jika hasilnya jadi berdasarkan nilai RQD ini masa batuan diklasifikasikan sebagai berikut, yang dimana untuk yang di bawah 25% sangat jelek, yang di 25-50% itu jelek, lalu ada di 50-75% itu sedang, lalu 75-90% itu baik, dan yang terakhir 90-100% itu adalah sangat baik kualitas batuan. Jadi tata cara untuk menghitung RQD menurut Dere pada tahun 1967 yang dimana hanya bagian yang utuh dengan panjang lebih besar dari 100 cm atau 4 inci ataupun 10 cm ini yang dijumlahkan kemudian dibagi panjang total pengeboran atau core run, yang dimana selama pengukuran panjang core piece, pengukuran harus dilakukan sepanjang garis tengahnya, yang dimana core yang retak akibat aktivitas pengeboran harus digabungkan kembali dan dihitung sebagai satu bagian utuh. Ketika ada keraguan apakah retakan diakibatkan oleh pengeboran atau karena alami, pecahan itu bisa dimasukkan ke dalam bagian yang terjadi secara alami. Dan semua retakan bukaan yang terjadi secara alami tidak diperhitungkan pada panjang core untuk RQD, yang dimana panjang total pengeboran atau core run yang direkomendasikan adalah lebih kecil dari 1,5 meter. Gitu. Lalu yang kedua ada RMR ataupun Rockmass Rating, yang dimana penemunya adalah Bienowski tahun 1976, yang dimana pada tahun 1976 Bienowski ini mempublikasikan suatu klasifikasi massa batuan yang disebut klasifikasi geomekanika atau lebih dikenal dengan Rockmass Rating atau RMR. Jadi setelah bertahun-tahun, klasifikasi massa batuan ini telah menjadi penyesuaian dikarenakan adanya penambahan data masukan sehingga Bienowski membuat perubahan nilai rating pada parameter yang digunakan untuk penilaian klasifikasi massa batuan tersebut. Nah, pada penilaian ini, klasifikasi massa batuan yang digunakan adalah klasifikasi massa batuan versi tahun 1989 oleh Bienowski. Dan parameter yang digunakan umumnya, yang pertama ada kuat tekan inersial atau UCS, lalu ada RQD yang tadi saya jelaskan, lalu ada spasi bidang diskontinu, lalu ada kondisi bidang diskontinu, lalu ada kondisi air tanah, yang terakhir ada orientasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bisa dilihat pada gambar, ini adalah merupakan parameter-parameter yang digunakan untuk menentukan rating yang ada di RMR, yang dimana dari contohnya misalkan dari kualitas massa batuan ini, nantinya akan dilihat RQD-nya, misalkan RQD-nya berada di rentang 75-90, yang menandakan good atau bagus. Yang dimana kita bisa lihat di kanan ini ada ratingnya 17. Nah, nanti rating ini, angka ini nantinya akan ditambah-tambahkan, seperti contoh lagi misalkan jarak kekarnya misalkan contohnya berada di sedang, yaitu jaraknya 0,2 sampai 0,6 meter, mana peningkatan 10. Nah, nanti akan ditambahkan sehingga menghasilkan rentang bobot terakhir, yang dimana itu akan menentukan kelas batuan, yang dimana kelas batuan ini berpengaruh pada kekuatan terowongan, yang dimana untuk kelas 1 mempunyai batuan yang sangat baik, kelas 2 baik, kelas 3 batuan sedang, kelas 4 batuan lemah, dan kelas yang terakhir, kelas 5 batuan yang sangat lemah. Lalu ada Q-System, yang dimana Q-System ini atau disebut juga sebagai Tunneling Quality Index pertama kali diusulkan oleh Barton, Lind, dan Lunde pada tahun 1974 di Norwegian Geotechnical Institute, yang dimana Q-System ini sebagai salah satu dari klasifikasi massa batuan dibuat berdasarkan studi kasus lebih dari 200 kasus tunneling dan caverns, yang dimana aplikasi Q-System ini digunakan untuk perancangan penyangga penggalian bawah tanah dengan penentuan batuan penyangga yang akan dipasang pada tambang bawah tanah, tujuannya untuk menjaga kestabilan dari terowongan tersebut. Yang dimana pada stabilitas massa batuan ini akan memberikan nilai Q-System atau nilai Q, yang dimana tingginya nilai Q akan menandakan batuan tersebut memiliki stabilitas yang baik, adapun rendahnya nilai Q menandakan batuan tersebut memiliki stabilitas yang buruk. Lalu sistem Q-System ini merupakan fungsi dari 6 parameter yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Bisa dilihat, yang dimana Q itu merupakan Q-Systemnya, lalu RQD merupakan Rock Quality Designation, lalu JN merupakan Joint Set Number, yang nanti akan saya jelaskan,
lalu ya GR merupakan joint roughness number, lalu GA merupakan joint alteration number, lalu GW merupakan joint water reduction factor, lalu yang terakhir SRF yang merupakan stress reduction factor, yang dimana dalam 6 parameter ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama RKD dan GN yang tadi saya jelaskan untuk mempresentasikan struktur dari massa batuan menunjukkan ukuran blok batuan. Lalu adapun GRA dan GA merupakan kekerasan atau roughness dan karakteristik geser dari permukaan bidang diskontinu atau filling material dari bidang diskontinu tersebut. Suatu bidang diskontinu dengan permukaan yang kasar dan tidak mengalami alterasi dan mengalami kontak dengan permukaan bidang lainnya akan punya kuat geser yang tinggi dan menguntungkan untuk kestabilan lubang bukaan. Adanya lapisan mineral clay pada permukaan kontak antara kedua bidang diskontinu tersebut akan mengurangi kuat gesernya secara signifikan. Selanjutnya, kontak antar permukaan bidang diskontinu yang mengalami pergeseran juga akan mempertinggi potensi failure pada lubang bukaan. Dengan kata lain, GR dan GA ini menunjukkan shear strength atau kuat geser antar blok batuan. Lalu yang ketiga ada GW atau JW dan SRF atau SRF, yang dimana terdiri dari 2 parameter stres. Yang pertama, parameter JW ini adalah ukuran tekanan air yang dapat mempengaruhi kuat geser dari bidang diskontinu. Sedangkan parameter SRF dapat dianggap sebagai parameter total stress yang dipengaruhi oleh letak dari lubang bukaan yang mereduksi kekuatan massa batuan. Di mana secara empiris, JW dan SRF ini mewakili active strength yang dialami oleh batuan tersebut. Dan menurut Barton dan kawan-kawan, jadi parameter JN, JR, dan JA ini mempunyai peran yang lebih penting dibandingkan pengaruh orientasi bidang diskontinu. Oleh karena itu, dalam Q-system ini tidak terdapat parameter adjustment terhadap orientasi bidang diskontinu, melainkan nilai Q ini didapatkan dari hubungan dengan kebutuhan penyangga terowongan dengan menetapkan dimensi ekivalen atau equivalent dimension dari galian, yang dimana dimensi ekivalen ini merupakan fungsi dari ukuran dan kegunaan dari galian didapatkan dengan membagi span, diameter atau tinggi dinding galian dengan harga yang disebut excavation support ratio atau ESR, yang dimana dimensi ekivalen ini dapat dihitung dengan rumus span atau tinggi dalam meter dibagi ESR, yang dimana ESR ini didapatkan dari, bisa dilihat pada tabel, yang dimana ESR ini bisa dilihat dari excavation kategorinya, yang dimana untuk bagian A misalkan temporary main openings, yang dimana nilai ESR-nya berada di rentang 3-5 seperti itu. Ataupun misalkan untuk yang C, misalkan excavation kategorinya merupakan storage room, water treatment plants atau minor road and railway tunnels, search chamber atau access tunnels, nilai ESR-nya berada di poin 1,3 seperti itu. Lalu ada GSI atau Geological Strength Index, yang dimana penemunya ada Hook and Brown ini pada tahun 1980 mengusulkan metode untuk mendapatkan estimasi kekuatan massa batuan terkekarkan atau joint rock mass, yang dimana berdasarkan pada penilaian ikatan antar struktur pada massa batuan dan kondisi permukaan struktur geologi tersebut, yang dikenal sebagai original Hook-Brown creation, yang dimana kriteria ini dimulai dari kekuatan batuan utuh dan kemudian diperkenalkan faktor-faktor untuk mengurangi kekuatan tersebut berdasarkan pada karakteristik pada bidang diskontinu atau joints di dalam massa batuan, yang dimana kriteria ini terus dikembangkan oleh Hook dan Brown ini dimasukkan konsep Geological Strength Index atau GSI yang memberikan estimasi pengurangan kekuatan massa batuan karena perbedaan kondisi geologi. Jadi bisa dilihat pada tabel, ini adalah merupakan parameter dari GSI yang dikembangkan oleh Hook and Brown ini pada tahun 1995. Yang dimana nilai GSI ini diperoleh dari hasil deskripsi geologi dengan berdasarkan struktur dan kondisi permukaan struktur. Dan nilai GSI ini dapat juga didekati dari nilai RMR yang diperoleh dari klasifikasi massa batuan menurut Benowski dengan persamaan sebagai berikut. Yang nantinya setelah parameter ini
di input karena ada ratingnya juga, ada nilainya juga seperti RMR, maka nantinya akan dimasukkan ke dalam parameter JSI ini yang bisa dilihat sebagai berikut, yang dimana ada karakter structure-nya yang blocky, very blocky, blocky disturbed atau disintegrated atau poorly. Lalu yang terakhir ada MRMR yang merupakan Mining Rock Mass Rating, yang dimana sistem klasifikasi peringkat massa batuan tambang atau MRMR diperkenalkan pada tahun 1974 sebagai pengembangan dari sistem klasifikasi geomnetika CSIR untuk memenuhi beragam situasi pertambangan. Jadi perbedaan mendasarnya adalah pengakuan bahwa peringkat massa batuan in situ atau RMR ini harus disesuaikan dengan lingkungan pertambangan sehingga peringkat akhir dari MRMR ini dapat digunakan untuk mendesain tambang. Parameter penyesuaiannya adalah pelapukan, tekanan yang diakibatkan oleh penambangan, orientasi sambungan, dan efek peledakan. Hal ini juga memungkinkan untuk menggunakan peringkat RMR dalam penentuan kekuatan massa batuan empiris atau RMS dalam penerapan penyesuaian untuk mendapatkan kekuatan massa batuan desain atau DRMS. Sistem klasifikasi ini bersifat serbaguna dan peringkat massa batuan RMR, peringkat massa batuan tambang atau MRMR, dan kekuatan massa batuan desain atau DRMS. Memberikan pedoman yang baik untuk keperluan desain tambang, namun dalam beberapa kasus penyelidikan yang lebih rinci mungkin diperlukan. Dalam hal ini, perhatian yang lebih besar diberikan pada parameter sistem yang spesifik, fitur geologi yang sempit dan lemah yang terus-menerus di dalam dan di luar lereng, atau pilar yang harus diidentifikasi dan dinilai secara terpisah. Seperti itu. Baik, berikut adalah daftar pustaka dan beberapa sumber yang saya dapatkan untuk membuat presentasi kali ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.